Salam bahagia siswa kelas 8. Kita ketemu lagi dalam pokok bahasan tentang IPA. Ya. Kita lanjutkan bahasan kita tentang cahaya yang ada di semester genap. Mungkin kalian sudah tahu, memahami, dan mengenal cahaya. Apa sih cahaya itu? Kita pahami, kita dalami, cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik kecepatan cahaya, karena dia ada gelombang, kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300 juta. Jadi dalam satu detik cahaya menempuh jarak 300 juta. Sangat cepat sekali. Sumber cahaya, ada yang dimaksud dengan sumber cahaya itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya. Jadi, benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya ini disebut dengan nama sumber cahaya. Seperti apa? Bintang, senter, ya. Kemudian ada benda gelap, yaitu benda yang tidak menghasilkan cahaya. Jadi kita sebut dengan benda gelap, benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Batu, rumah, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya, yang pertama, cahaya itu adalah merambat lurus. Ini, ya. Cahaya lilin ini akan merambat lurus menuju ke mata. Nah, tidak belak-belok. Ya. Yang kedua, cahaya itu bisa dipantulkan jika mengenai bidang yang mengkilap. Jadi, cahaya ini bisa dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan atau dibelokkan arahnya. Ya, ini contohnya adalah ini. Kenapa pensil ini bisa patah kalau dimasukkan ke dalam air? Itu karena ada pembelokan arah cahaya yang menuju ke mata kita. Ya. Jadi, sifat cahaya itu bisa kalian lihat ada 3. Dia bisa merambat lurus, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Yang nanti kita bahas satu demi satu. Ya. Yang pertama, itu adalah cahaya merambat lurus. Nah, jika cahaya merambat pada media yang homogen, artinya dia merambat pada media yang sama, udara saja, dia tidak dimasuk ke dalam zat yang lain, misalnya masuk ke dalam kaca atau apa, maka cahaya itu akan arah rambatan cahaya itu lurus. Ya. Dia akan rambatannya lurus. Nah, ini contohnya. Nah, ini cahaya, kalian bisa melihat di sini cahaya, kelihatan sekali bahwa cahaya itu merambat. Nih lagi, ya, ada titik-titik ini dia dilewati dengan garis lurus. Nah, akibat cahaya merambat lurus, maka muncullah bayangan. Jadi kalian mungkin sudah tahu bayangan. Kenapa ada bayangan? Itu akibat daripada cahaya merambat lurus. Perhatikan. Nah, ini ada benda, ya, ada bola, kemudian di sini ada sumber cahaya. Cahaya ini karena merambat lurus, menembus menuju ke dinding. Nah, cahaya ini, di sini juga ada cahaya, tapi karena mengenai benda hitam, maka dia tidak tembus, tidak bisa melewati ini. Nah, ini sehingga di sini menjadi hitam. Yang ini bisa nembus sampai di sini. Akibat cahaya ini terhalang, maka di belakang daripada benda ini menjadi
hitam. Inilah munculnya bayangan. Jadi bayangan ini muncul karena cahaya merambat lurus. Ya. Ada dua jenis bayangan. Yang pertama itu bayangan umbra. Yang kedua ini yang hitam ini disebut dengan bayangan umbra. Dan di tepi ini, ya, di sini karena sumber cahaya besar, maka ada yang merambat ke sini. Di sini ada muncul bayangan tambahan atau disebut dengan nama penumbra. Jadi ada dua bayangan. Yang pertama umbra, bayangan inti, di mana suatu area ditutup oleh bayangan suatu benda sepenuhnya. Yang kedua penumbra, bayangan sebagian di mana suatu area ditutup oleh bayangan sebagian benda. Ya, di nih akibat cahaya merambat lurus, maka nah ini cahaya datang, nah ini terhalang cahayanya, sehingga di sini menjadi gelap. Muncullah bayangan. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Nah, sifat cahaya yang kedua itu adalah cahaya bisa dipantulkan. Cahaya itu akan dipantulkan jika dia menumbuk bidang. Misalnya dia mengenai tembok, mengenai tanah, mengenai apapun, maka cahaya itu akan dipantulkan. Misalnya di sini cahaya ini mengenai bidang, kemudian dipantulkan menuju ke di cahaya bisa dipantulkan. Ada macam-macam pemantulan. Yang pertama adalah ada pemantulan yang teratur, ya, yaitu pemantulan ini terjadi jika cahaya mengenai bidang yang rata. Ya, misalnya ini bidang pantulnya seperti ini, cermin pokoknya. Maka di sini akan terjadi pemantulan yang teratur. Ya, kalian lihat sinar pantulnya begitu teratur. Yang kedua itu adalah pemantulan baur. Pemantulan baur ini terjadi jika cahaya mengenai bidang yang tidak rata. Contohnya ini. Nah, bisa kalian lihat. Bandingkan ini adalah pemantulan yang teratur, ini yang tidak. Cahaya pantulnya akan kemana-mana. Ketika ini pemantulannya, karena bidang pemantulnya tidak rata seperti tembok, tanah, dan lain sebagainya, maka pantulannya pun akan tidak teratur. Nih, beda dengan ini. Nah, ini pantulnya teratur. Walaupun pemantulan tidak teratur, dia bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Ya. Manfaatnya adalah, nah, tempat yang gelap akan menjadi lebih terang atau kesannya ya seperti sejuk, ya. Misalnya di dalam kamar itu walaupun tidak kena langsung cahaya matahari, tapi kita mendapat pemantulan dari benda sekelilingnya, ya. Sehingga di dalam pada saat siang hari ruangan di dalam kamar kita menjadi lebih terang. Itu karena ada pemantulan yang tidak teratur. Kita lanjut ke hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Ya. Bagaimana bunyinya? Yang pertama kita pahami dulu. Ini ada bidang pantul, ya. Misalnya adalah cermin. Ada garis normal. Nih, garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang pantul. Nih, ini disebut dengan nama garis normal, ya. Ini siku-siku di sini. Ya. Ini disebut dengan garis normal atau biasa disebut juga dengan nama N. Kemudian ada sinar datang, kemudian dipantulkan. Nah, di sini ada sudut datang. Ini disebut dengan nama sudut datang. Sudut datang ini dibentuk oleh garis normal, ya, dan sinar datang.
disebut dengan I. Ya, ini namanya sudut datang. Kemudian ada sudut pantul. Sudut pantul dibentuk oleh garis normal dan sinar pantul. Jadi yang kesini ini, nah ini namanya sudut pantul. Nah, bagaimana hukumnya? Yang pertama adalah sinar datang, ini, garis normal dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Satu. Yang kedua, bahwa besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti besar sudut ini sama dengan sudut yang di sebelahnya. Ya, sudut pantulnya sama. Jadi sudut ini misalnya di sini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Ya. Karena sudut datang sama dengan sudut pantul nih. Jadi sudut I sama dengan sudut R, ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Maksudnya apa? Nih, jika sudut datangnya ini 60, nah ini harus normal ya. Normal, sinar datang, berarti ini sudut datang 60, sudut pantulnya juga 60, ya. Jika sudut datangnya 30, sudut pantulnya juga 30. Kenapa? Karena besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Baik, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan pada session selanjutnya.